Kembali lagi pemirsa, masih di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja. Masih bersama dengan saya Tio Andito dan juga masih ditemani oleh Mas Ciwe, Ketua Paguyuban Sandboarding Gumuk Pasir Parangtritis. Namun sekarang kita berpindah karena sudah hadir dua tamu berikutnya yang siap membahas bagaimana pesona dan juga geliat pariwisata di Gumuk Pasir Parangtritis. Bersama dengan saya sudah hadir dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau merupakan Kasih Pelayanan Informasi Pariwisata. Ada Bapak Rinto. Halo Bapak. Baik Mas. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kesempatan sore hari ini. Dan di sampingnya sudah hadir yang paling cantik di antara kita semuanya ya. Ibu Tustiani merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik, sehat ya. Awal-awal tahun apa saja yang dipersiapkan Ibu? Tentu saja menyiapkan Ya. mental menghadapi COVID-19. Betul ya, masih ya bahasannya kita Iya. masih dalam perjuangan untuk bisa kembali normal di era pandemi ini ya. Baik, dan di samping saya Bu, ini sudah tidak asing lagi Bapak dan juga Ibu juga mungkin sudah mengenal, ada Mas Ciwe, Ketua Paguyuban dari Sandboarding di Gumuk Pasir Parangtritis. Saya tadi sudah diajak jalan-jalan oleh Mas Ciwe untuk melihat bagaimana pesona dan juga geliat pariwisata di Gumuk Pasir Parangtritis, terlebih ketika sedang ada di masa pandemi ini. Nah, Mas Ciwe ini belum curhat nih sama saya nih. Bagaimana suka dan juga dukanya, mumpung ada Ibu Dewan dan juga Bapak Dinas. Monggo Mas, kalau ditanya suka dan juga dukanya seperti apa selama ini mengelola Gumuk Pasir Parangtritis? Kalau sukanya sih ya alhamdulillah juga dari 2013 mungkin sampai dari 2019 awal-awal pandemi ini itu ya grafiknya sih naik. Grafiknya naik ya. Justru malah kalau dulu yang luar itu maksudnya tamu mancanegara yang ke situ itu malah dari kebanyakan dari Singapura, Malaysia. Ya. Mulai 2000 berapa ya? Sekitar 2016-an itu mulai dari apa Korea juga ada, Jepang Korea juga ada, masuk. oke. Kalau untuk susahnya sih ya banyak juga sih. Mungkin ya Salah satunya apa tuh Mas? saya itu paling apa ya istilahnya kalau ada pengunjung itu yang dari luar negeri ketika maaf ya mau ke kamar mandi itu Ya. dia nggak mau karena ya orang luar itu beda sama kita. Jadi dia nggak mau pakai toilet kita kayak Oke. gitu. Apalagi minum. Nah, Ya. dia pilih-pilih juga. Oke. Terkait infrastruktur dan juga sarana prasarananya berarti kurang sinkron dengan apa namanya budaya dari luar negeri ya berarti ya. Betul. Oke. Itu saja. Ya kan kasihan juga Mas ibaratnya kalau di situ kebelet pipis. Ya. Bingung ya Mas ya mau carinya di mana ya. Betul, di situ. Oke. Selama ini itu yang menjadi dukanya. Ya selama ini kalau saya yang rasain lebih ke itu dulu sih soalnya yang bener-bener dia diperluin ternyata nggak ada yang di situ. Oke. Karena melihat memang banyak wisatawan juga yang akhirnya berkunjung ke Gumuk Pasir Parangtritis ini, bahkan dari mancanegara, dari Singapura, Malaysia, Korea juga hadir di sini ya. Oke, kita mungkin bertanya ke Pak Rinto dulu dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentunya juga fokus untuk menangani dan juga mengembangkan destinasi wisata yang ada di Gumuk Pasir Parangtritis. Ini ada treatment sendiri nggak sih Pak untuk teman-teman pelaku usaha wisata yang ada di Gumuk Pasir Parangtritis? Oke, terima kasih Mas. Ya. Jadi pada umumnya kalau pengembangan pariwisata itu memang saat ini lebih banyak ke teman-teman pengelola di sebuah objek wisata itu. Jadi mereka punya apa ya kreativitas sendiri. Ya. Kemudian juga ini ke dinas memang kita dituntut untuk istilahnya mengayomi Ya, dan betul. juga untuk paling tidak memfasilitasi bagaimana teman-teman di destinasi wisata itu untuk mengembangkan objek wisata tersebut. Ya. Kalau terkait yang di Gumuk Pasir, sebenarnya kalau untuk penataan atau pengelolaan di situ memang harus ada kajian dulu ya itu ya, karena di Gumuk Pasir itu kan memang ekosistemnya harus melalui kajian-kajian tersebut karena tidak semua aktivitas bisa dilaksanakan di situ karena Betul. itu ekosistem tertentu dan tidak semuanya bisa kita laksanakan juga aja. Kurang lebih itu dulu. Oke. Apa yang membuat adanya pertimbangan untuk melakukan kajian sebelum nantinya dieksekusi nih Pak? Karena kalau yang saya tahu Gumuk Pasir itu kan punya kekhasan tersendiri. Betul. Dan itu harus dijaga ekosistem tersebut. Tidak bisa Gumuk Pasir dieksploitasi, kemudian nanti akan
menghilangkan Betul. apa keaslian kekhasan dari gumuk pasir tersebut. Jadi Oke. memang harus ditata dahulu, kemudian atas pertimbangan atau kajian-kajian yang Ya. sudah matang. Baik, baik. Dan itu harapannya kan sudah pertimbangan daripada ahli Betul. terkait dengan pengelolaan. Betul. Jadi kita memang juga harus mempertimbangkan poin pelestarian alam dan juga lingkungan ya Pak ya. Iya. Jadi memang tidak semuanya bisa full difungsikan sebagai tempat destinasi wisata Iya. pada akhirnya ya. Ya. Oke. Jadi memang kita juga harus berkolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan nantinya supaya selaras bagaimana kita tetap peduli terhadap lingkungan dan juga alam, namun pariwisata juga tetap berjalan ya. Oke. Kalau dari Bu Tusti, ini Bu Tusti kan salah satu penduduk asli di sekitar Gumuk Pasir Parangtritis. Gimana Bu perjalanan atau mungkin sejarah Ibu tinggal di sini melihat Gumuk Pasir Parangtritis seperti apa? Ya memang sejarahnya itu untuk boomingnya itu Ya. memang tahun 2014-an. 2014-an Itu ya. baru booming, kemudian viral. Mhm. Setelah viral itu kan banyak dilakukan syuting. Ya, Nanti betul. kerjasama dengan Mas Ciwek. Mhm. Tapi dari dulu itu memang sudah ada, Ya. tapi tidak begitu mendunia atau tidak Mhm. begitu dikenal sama orang. Sudah jadi tempat wisata juga berarti? Belum. Belum ya? Masih gumuk pasir biasa ya? Masih gumuk pasir biasa. Dalam artian kemarin itu mungkin asal muasalnya itu karena di situ jadi tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian kan difoto sama teman-teman dari bagus gitu ya? bagus. Kemudian itu bisa dilihat di sosial media, Betul, bisa betul. lewat media massa. Mhm. Nah, setelah itu masyarakat banyak yang Mhm. penasaran. Kemudian Berawal dari viral itu teman-teman ya? dari Pok Darwis, sub Pok Darwisnya Grogol 9, tempat tinggalnya Mas Ciwek ini kemudian mungkin mempunyai inovasi terkait untuk bagaimana bisa mengembangkan wisata Betul. minat khusus di situ. Betul di Gumuk Pasir Parangtritis itu iya. ya. Oke, kalau selama ini Mas Ciwek, ini kan memang ada pertentangan sendiri ya. Kita harus berkolaborasi antara bagaimana kita memajukan tempat ini untuk dijadikan tempat pariwisata, namun kita juga harus melihat bagaimana pelestarian alam ini tetap terjaga. Kalau Mas Ciwek sebagai pelaku usaha wisata dan juga teman-teman selama ini apa yang sudah dilakukan? Kalau saya sendiri sih, jadi karena di situ yang diberi mandat utama setahu saya itu dari geografi UGM, dan saya sendiri mengenal dengan dulu Bapak Sunarto itu. Jadi setiap kita mau membuat apa itu saya biasanya tanya ke situ dan ada diskusi sama beliaunya. Jadi kita nggak asal-asalan bangun. Misalnya dulu kamar mandi itu tepatnya harus di mana itu. Jadi kita ngikutin yang lebih tahu aja sih Mas, kayak gitu. Jadi memang harus rawung dulu, konsultasi dulu ya. Iya. Takut-takutnya nanti sudah dieksekusi malah salah. Nah, 2 kali kerja takutnya ya. Oke, selama ini berarti konsultasinya sama ilmuwan-ilmuwan juga. jadi kita juga bekerja sama UGM gitu. Misalnya kita mau bikin apa, kita diskusi dulu sama bapaknya itu. Jadi biar ya kita biar nggak ngerusak Betul. karena Gumuk Pasir kan juga daerah konservasi, takutnya kita bikin ini itu malah ngerusak gumuknya gitu. Tapi sejauh ini sekarang berjalan dengan bersama-sama dan juga selaras ya. Kalau saya sih lebih ke apa ya yang paling benar-benar dibutuhkan, misalnya kayak kamar mandi itu kan hal yang paling penting kalau di area wisata ya. Kalau tanpa itu ya lucu juga kan wisata. Biasanya lebih ke itu aja sih Mas. Kalau untuk properti yang mungkin kekinian itu enggak, kita sama sekali enggak bikin. Oke. Takutnya malah nanti ngerusak. Oke. Lalu tempat-tempat selfie yang ada di Gumuk Pasir itu kan ada ayunannya, ada backgroundnya, seperti itu. Ide dari siapa Mas? Kalau sifatnya yang bangunan, bukan bangunan ya, properti yang model kayak ayunan itu kan dia nggak mengganggu sirkulasi angin. Jadi di situ yang paling dipertimbangkan sirkulasi angin membawa pasirnya sih. Lebih ke itu. Jadi kalau misalkan bangunan itu kan dia lebar, pasti dia mengganggu laju angin. Kalau kayak ayunan itu kan enggak. Oke. Berarti itu aja sih. Itu inisiatif dari teman-teman pelaku usaha wisata yang ada di Gumuk Pasir ya? Dan itu pun ayunan kemarin itu sebetulnya bukan dari ide kita. Jadi ide yang ada karena terpaksa. Jadi kemarin itu
buat properti syuting aja sih. Oh gitu, ya karena Jadi sempat viral kemarin Bu ya, ada satu spot yang digunakan untuk lokasi syutingnya AADC, viralnya bahkan sampai luar negeri ya, wisatawan akhirnya dari Malaysia dan juga Singapura dikabarkan katanya datang untuk melihat seperti apa lokasi syutingnya ya. Oke, Pak, ini kan salah satu destinasi wisata yang luar biasa potensial untuk dikembangkan, bahkan bukan hanya di lokal Indonesia saja, namun warga mancanegara pun melihat destinasi wisata ini. Nah, sejauh apa sih Pak teman-teman dari Dinas Pariwisata nanti akhirnya membimbing teman-teman yang kreatif nih untuk mengembangkan destinasi Gumuk Pasir Parangtritis? Ya, oke. Jadi mungkin tadi diceritakan Bu Tutsi bahwasanya Gumuk Pasir itu mulai terkenal, mulai dikenal lah gitu ketika digunakan untuk sholat Id ya Bu ya. Ya. Dan itu menjadi foto pemenang lomba yang kita selenggarakan kompetisi foto kalau salah tahun berapa ya Mas, itu menjadi juara 1. Wow. Untuk hasil lomba foto terkait destinasi pariwisata di Jogja. Kemudian itu kita jadikan bahan untuk promosi pariwisata. Ya, betul. Nah, untuk pengembangannya sebenarnya nanti teman-teman dari pengelola objek wisata Gumuk Pasir sebenarnya bisa merapat ke dinas, ke Dinas Pariwisata Provinsi ataupun ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dan ini ada pendukungnya Bu Tusti ini kan bisa kita minta uluran tangan dari Bu Tusti pastinya ya. Bagaimana nantinya kiat-kiat, kemudian langkah-langkah apa yang mau ditempuh, mau dilaksanakan, ataupun nanti kalaupun ada semacam kegiatan yang dilaksanakan di situ atau event juga bisa dilaksanakan di situ atas rekomendasi dari teman-teman dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, kemudian dari Dinas Pariwisata Provinsi DIY, dan mungkin juga nanti teman-teman dari pengelola dari UGM untuk konservasi itu. Kemudian nantinya bahwasanya teman-teman dari sandboarding club ini sebenarnya bisa meng-create sebuah apa ya istilahnya target yang mau dicapai atau rencana yang mau dilaksanakan untuk kedepannya bagaimana. Nah, nanti Dinas Pariwisata tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait juga nanti merekomendasikan langkah-langkah apa yang mau dilaksanakan di sini. Tentunya ya itu tadi tidak meninggalkan azas konservasi yang lingkungan yang ada di Bantul itu sendiri di Gumuk Pasir tersebut. Oke, itu termasuk dalam ranah kajian berarti ya Mas ya. Iya Pak ya. Oke. Jadi Mas Ciwe bersama dengan teman-teman nantinya mungkin bisa observasi dulu seperti apa event yang akan dibangun atau mungkin sarana prasarana yang akan dibangun itu melalui kajian tersebut ya. Oke. Tapi kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada nggak sih Pak atau mungkin gambaran ke depannya nanti akan seperti apa nih destinasi wisata Gumuk Pasir Parangtritis? Monggo Bu Tusti, monggo. Mungkin begini, tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Rinto terkait dengan bagaimana kedepannya agar Gumuk Pasir ini ada suatu inovasi. Betul. Artinya inovasi itu tidak hanya khusus untuk mendatangkan wisatawan, tapi bagaimana kita itu bisa melayani wisatawan dengan baik. Betul, apalagi artinya, dari mancanegara ya Bu ya. Artinya dengan standar-standar yang kalau tadi pengunjungnya dari luar negeri itu artinya kita juga harus mengikuti standar kualitinya. Betul. Dari luar negeri artinya mereka itu kan standar untuk higienisnya itu tinggi. Artinya ya kita mengikuti. Kemudian kita akan bekerja sama dengan teman-teman dinas. Nanti kedepannya kita akan melakukan sebuah kajian terkait dengan wisata yang ada di Parangtritis. Parangtritis itu kan destinasi wisatanya itu banyak. Betul. Tidak hanya Parangtritis, tapi ada Gumuk Pasir, ada Pantai Pelangi, ada Cemara Sewu, Pantai Depok. Kemudian ada lagi Tal 9 atau berapa itu ya, Nah itu Tal Wolu itu. Kemudian kita akan melakukan sebuah kajian, kemudian kajian itu kan tentu saja dilakukan oleh pihak ketiga yang mereka menguasai segala hal terkait dengan mereka akan menggali potensi apa saja yang ada di sini. Dalam kata lain Mas Ciwe dan teman-teman berarti. Nanti kemudian terkait bagaimana kalau membangun sarana prasarana di sana. Betul. Karena di sana itu adalah tempat konservasi. Artinya tadi sudah disampaikan tidak boleh ada yang menghalangi laju angin dari laut ke daratan. Kemudian misalnya membangun kamar mandi itu harus bagaimana yang tidak
menghalangi laju angin itu. Betul. Nah, tentu saja nanti para ahli yang akan Sign, melakukan ya. sebuah Oke. kajiannya. Betul. Kemudian kajian nanti turunannya ke DED. Oke. Ke DED. Nah, setelah 2 hal ini nanti kita bisa kerjakan, Mm-mm. artinya ini sudah kesiapan secara administrasi sudah siap. Ya. Kita tinggal menganggarkan nanti di APBD. Oke. Ataupun oke. nanti kita mencari di dana keistimewaan ya, Pak. Oke, Nah, oke, oke. Jadi kita membutuhkan kerjasama yang baik dengan Betul. teman-teman dari Dinas Pariwisata DIY Baik. untuk bagaimana Mhm. nanti Gumuk Pasir khususnya ini Mhm. bisa menjadi tempat wisata yang memang Betul. menjadi apa ya, Dambaan tidak dari hanya semua orang nasional ya. tetapi internasional. Betul, betul, betul. Wah, sudah ada nafas segar nih Mas Ciwe nih ya dari Ibu Dewan dan juga Bapak Dinas nih ya. Bawa proposal hari ini. Mungkin bisa langsung disampaikan nantinya ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena pastinya kita masih ada obrolan lagi yang akan kita perbincangkan terkait dengan destinasi wisata di Gumuk Pasir Parangtritis. Tetap bersama dengan kami di Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja. Kita akan segera kembali. Kan?